Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'du. Kenalkan, nama saya dari Pramunitya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Dan di sini akan dilangsungkan atau akan dimulaikan oleh rekan saya, yaitu saudari Diva Najwa Salsabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu hukum undang-undang. Istilah hukum perundang-undangan digunakan dalam dua pengertian. Satu, aturan hukum yang terdiri dari produk pengaturan dan instrumen pengaturan. Yang kedua, bidang kajian hukum. Selanjutnya, materi hukum kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Sudikno 1986 nomor 82. Selain itu, kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin, yaitu yang ketiga atau traktat. Traktat secara umum, bentuk traktat atau traktis dapat diartikan semua bentuk perjanjian internasional, tapi secara khusus merujuk pada perjanjian internasional yang penting dan formal. Bentuk perjanjian ini digunakan pada perjanjian yang dimiliki sifat multilateral. Akan tetapi, traktat juga dapat digunakan pada tingkatan bilateral sehingga penggunaannya tidak seragam. Macam-macam traktat. Yang pertama adalah traktat bilateral. Pengertian traktat bilateral adalah sebuah perjanjian yang diselenggarakan oleh dua negara atau mengatur kepentingan kedua belah pihak. Poin yang kedua adalah traktat multilateral. Traktat multilateral dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian yang dijalankan oleh banyak negara dengan tujuan untuk mengatur kepentingan bersama negara-negara yang ikut dalam perjanjian tersebut. Poin yang ketiga adalah traktat kolektif. Pengertian traktat kolektif adalah sebuah perjanjian yang dijalankan oleh beberapa negara atau multilateral lalu terbuka untuk negara lain yang terikat dengan perjanjian itu. Hal-hal yang membatalkan traktat. Yang pertama adalah terjadi kecurangan, yang kedua adanya pelanggaran, dan yang ketiga terdapat ancaman dari sebelah pihak. Terdapat pihak-pihak yang dirugikan, punahnya salah satu pihak, dan sudah tercapainya dari tujuan perjanjian tersebut. Tentang poin yang keempat, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi, pendapat dari R. Subekti, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap konstan. Mahadi menyatakan umumnya jurisprudensi dimaksudkan sebagai rentetan keputusan-keputusan hakim yang sama bunyinya tentang masalah yang serupa. Lebih lanjut, ia menyamakan jurisprudensi dengan istilah ijma atau ijma dalam hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari rekan saya dari Pramunitya, yaitu tentang doktrin atau pendapat para sarjana. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga menggunai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Baiklah, selanjutnya adalah perjanjian atau kontrak. Adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih
para ahli, seperti yang ditulis J.H. Nieuwenhuis, adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu, debitu, wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain, kreditor, berhak atas prestasi itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.